Adik-adik semua, selamat bertemu kembali di video berikut ini. Semoga kalian dapat menghadapi ujian SIMAK UI di tahun ini dalam keadaan sukses dan dapat diterima di UI. Oke, terima kasih. Nomor 31. Sebuah silinder pecah menggelinding tanpa slip dari puncak suatu bidang miring. Nah ini ya, jadi misalkan ini silindernya ya menggelinding. Menggelinding itu artinya apa? Artinya dia berputar, berotasi sambil bergerak lurus ke bawah ya, sambil berputar, sambil bergerak lurus alias bertranslasi. Oh, berarti menggelinding itu artinya apa? Menggelinding itu artinya melakukan dua gerakan sekaligus, satu gerak rotasi, satu translasi ya. Nah ini katakan awalnya dia berada di posisi A hingga turun ke posisi B. Nah ini katakan posisi B nya ya. Oke, lalu ketika di A itu boleh kita katakan kecepatannya VA. Nah ya, jadi kita lihat di soal kecepatan ketika di A 80 cm per sekon ya. 80 cm per sekon boleh kita ganti jadi 0,8 meter per sekon ya, 0,8 meter per sekon. Jika kehilangan energi akibat gesekan diabaikan, artinya di sini terjadi kekekalan energi karena tidak ada yang hilang ya, diabaikan, berarti energi total di A sama dengan di B. Nah itu konsepnya ya. Jadi kalau diabaikan artinya apa? Artinya energi total, katakanlah energi mekanik ketika di A sama dengan energi mekanik atau energi total ketika sampai di B. Kenapa? Karena katanya kehilangan energi diabaikan, artinya energinya tetap. Jika kehilangan energi diabaikan ya akibat gesekan, laju silinder pada posisi 18 cm di bawah titik puncak. Nah, berarti kita katakan bahwa ketinggian puncak ini namanya sebut saja AA ya, AA 18 cm. Boleh dong kita ganti ke meter menjadi berapa? Menjadi 18 kali 10 pangkat minus 2 ya dalam satuan meter. Nah itu ya. Oke. Pertanyaannya, berapakah lajunya di bawah titik 18 tersebut? Berarti di B ya. Berapakah laju atau kecepatan ketika sampai di titik B? Nah, berarti pertanyaannya berapakah V ketika tiba di titik B? Nah itu berarti kecepatan di B itu arahnya seperti ini adik-adik ya. Nah itu dia. Oke, baik. Jadi ingat tadi kembali bahwa kata menggelinding itu adalah melakukan gerakan rotasi dan bertranslasi sekaligus. Baik, kembali ke persamaan sekarang. Nah, energi mekanik di A ya, ini itulah yang kita sebut dengan energi kinetik ditambah energi rotasi ditambah energi potensial. Nah, itu dia karena berotasi ya. Berotasi berarti ada energi rotasinya. Nah, ini ketika di A ya. Berarti EK di A plus E rotasi di A plus E potensial di A akan sama dengan ya, akan sama dengan EK di B, EK di B plus E rotasi di B plus energi potensial di B. Nah itu dia. Oke, baik adik-adik, jadi kita lengkapi ya variabelnya. Ini jadi EKB, E rotasi B, E potensial B. Lalu berikutnya adik-adik harus memahami gambar bahwa di B itu posisi paling rendah. Nah, kalau posisi paling rendah artinya apa? Artinya berarti ketinggian saat di B itu adalah 0 karena dia titik terendah. Oke? Nah, otomatis kalau ketinggian saat di B itu sama dengan 0, maka dipastikan bahwa ketinggian pengaruhnya dengan energi potensial, MGH. Otomatis energi potensial ketika di B juga menjadi sama dengan 0. Nah itu ya, baik kita lanjutkan. EK di A persamaannya apa? EK
Kali A persamaannya setengah dikali massa dikali kuadrat kecepatan saat di A ya, ditambah rotasi harus diapa dari A ya, yaitu setengah dikali momen inersia dikali kecepatan sudut atau angular ketika di A, ditambah energi potensial ketika di A berarti M kali G kali HA. Nah itu ketika di A. Lalu setelah di B, EKB-nya jadi apa? Setengah kali massa kali kecepatan di B kuadrat kali rotasi B apa? Setengah kali momen inersia kali kecepatan di B kuadrat. Nah itu ya, baik. Lalu kita lanjutkan kembali ya adik, karena kalimatnya adalah katanya silinder pejal. Jangan sampai lupa bahwa silinder pejal itu momen inersianya I sama dengan setengah mr kuadrat. Itu harus diingat tadi adik ya. Setengah m dikali r kuadrat. R itu apa? R itu adalah jari-jari daripada silinder pejalnya. Baik, sekarang kita masukin variabel tersebut kembali kebersamaan ya. Menjadi setengah m kali V di A kuadrat ditambah setengah kali momen inersia. Nah, momen inersianya kita ganti jadi ini, setengah mr kuadrat ya. Yang ini ganti jadi setengah m r kuadrat dikali omega A kuadrat. Ya, ditambah apa? Ditambah m kali G kali HA. Oke, sama dengan yang ini sebelah kanan ya. Setengah massa kali kecepatan di B kuadrat ditambah setengah I-nya tadi ganti sama seperti ini, setengah mr kuadrat setengah m r kuadrat dikali omega di mana? Omega di B kuadrat. Nah setelah itu adik-adik bisa kita coret apa? M-nya ya, coret M, coret M, coret M, coret M, coret M. Nah itu. Baik, setelah itu baru kita selesaikan kembali. Ini jadi apa? Setengah VA kuadrat ya, setengah VA kuadrat, setengah VA kuadrat ditambah setengah kali setengah, seperempat ya, seperempat VA kuadrat. Nah, VA kuadrat kenapa? Sebab R kuadrat omega kuadrat sama dengan VA ya, VA kuadrat. Oke, baik. Tambah gravitation atau G dikali HA akan sama dengan yang ini, setengah V di B kuadrat ya. Ini kembali juga sama dengan V kuadrat di B ya. Berarti setengah kali setengah tambah seperempat jadinya, seperempat V di B kuadrat. Nah itu dia. Baiklah, dengan demikian ini kalau kita jumlahkan berapa dia? Setengah tambah seperempat 3/4 ya. 3/4 VA. Nah, VA-nya dikurangi berapa? Ya, ini menjadi 0,8 kali 0,8 berarti 64 kali 10 pangkat negatif 2 atau 0,64 ya. Oke, ditambah gravitasi andaikan 10 kali ketinggian A nya berapa? 18 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Sama dengan, ini juga sama, setengah tambah seperempat berarti 3/4 dikali VB kuadrat. Nah langsung kita selesaikan adik-adik. Berarti sekarang ini kalau kita selesaikan, coret ya, ini jadi 16 kali 3 berapa? 48 ya. Terus ini 180 ya. Oke, 180 kali apa? Kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 3/4 VB kuadrat. Nah, kalau kita jumlahkan ini berarti berapa? 48 ditambah 180 sekitar 228 ya, ya, kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 3/4 kali VB kuadrat. Nah itu dia ya, VB kuadrat. Nah otomatis kalau kita lanjutkan boleh adakan perkalian silang ya. Kalau kita adakan perkalian silang maka itu sekitar 912 4 kali 28 ya, 912.
ya, dikali 10 pangkat minus 2 per 3. Nah, itulah yang kita katakan dengan VB kuadrat ya. VB kuadrat berarti itu sekitar 912 per 300. 912 per 3 karena 10 pangkat min 2 turun ke bawah jadi 10 pangkat 2 per 300 ya. Per 300 itu sekitar 3,04. Itu baru VB kuadrat tadi ya. Maka VB-nya tentu dia karen ya. Akar dari 3,04 berarti sekitar 1,74. 1,74 kalau dalam satuan apa? Dalam satuan meter per sekon ya. Nah, sedangkan optionnya kalau kita perhatikan adalah cm. Berarti boleh ini menjadi 174 cm per sekon. Nah, itu sebetulnya karena kita ambil gravitasi 10. Seandainya kita ambil gravitasi 9,8, maka ini akan dekat dengan 173 ya. 173 cm per sekon. Maka jawabannya adik-adik adalah B, nomor 32. Dua buah sistem isotermis. Nah, adik-adik jangan sampai lupa ya. Isotermis itu apa? Isotermis berarti proses di mana temperatur tidak berubah. Dengan kata lain, temperatur awal sama dengan temperatur akhir, atau boleh kita sebut temperatur gas A sama dengan temperatur gas B. Nah, itu pengertian isotermik. Ada jangan sampai salah ya. Berikutnya, massa molar gas A atau sering disebut dengan massa relatif ya. MR daripada gas A itu katanya sebesar 20 gram per mol. 20 gram per mol. Ya. Dan gas B 30 gram per mol. Berarti MR daripada gas B sama dengan 30 gram per mol. Baik. Ketika gas A diberikan tekanan 1 atm. Tekanan itu pressure ya. Pressure berarti PA 1 atm dengan massa jenis, katakan massa jenis itu rho ya, atau rapat massa sering disebut tadi adik ya. Rapat massa 1,5 kg per meter kubik ya. Berapakah massa jenis gas B ketika diberi tekanan 1,5? Nah, berarti tekanan untuk gas B diberikan 1,5 atmosfer atau 1,5 atm ya. 1,5 atm. Maka yang menjadi pertanyaan, berapakah massa jenis atau rapat massa daripada gas B tersebut? Nah, untuk ini adik-adik perlu kita ingat kembali persamaan gas ideal. Persamaan dasarnya tentu kita ingat bahwa tekanan dikali volume sama dengan nRT. Nah, persamaan ini juga lazim kalian temukan di kimia adik-adik ya. Di kimia juga ada persamaan tersebut. Baik, kemudian secara jabaran matematisnya jangan sampai lupa adik-adik bahwasanya jumlah mol atau N kecil itu boleh dijabarkan menjadi apa? Massa per massa relatif atau MR. Ya, boleh juga satu lagi apa? Jumlah molekul atau jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Nah, itu. Maka kalau kita gabung hasilnya menjadi tekanan dikali volume akan sama dengan massa per MR dikali R dikali dengan T. Nah, begitu ya. Atas kalau kita perhatikan ya bahwa untuk memunculkan adanya massa jenis, jangan sampai lupa pula bahwa massa jenis itu hubungannya dengan volume dan massa ya. Rho sama dengan massa per volume. Nah, itu ya. Berarti akan kita munculkan di sini M per V. Caranya gimana? Berarti P ya, P kali silang dengan MR. P kali MR lalu apa?
Lalu volumenya dipindahkan adik-adik ya menjadi seperti ini. M per volume kan sama aja ya. M per volume kali R kali dengan T. Nah, M per volume itu yang disebut dengan apa? Rho. Nah, dengan demikian maka kita peroleh persamaannya P kali NR akan sama dengan Rho kali R kali T. Kan gitu ya. Maka dapat kita ambil perbandingannya adik-adik, yaitu bahwa PB dikali massa relatif B berbanding PA tekanan A ya per MR kali MRA akan sama dengan ini, Rho B kali R kali TB berbanding Rho A kali R kali TB. Nah itu. Lalu berikutnya jangan sampai lupa, R itu apa? R itu tetapan gas umum ya, berarti dicoret sama di atas dengan di bawah. Tadi konteksnya dia adalah isotermik. TA sama dengan TB ya. TA sama dengan TB. Maka karena sama TA dengan TB, berarti langsung kita coret adik-adik ya. Oke, kita coret ini. Maka hasilnya PB MRB banding PA MRA sama dengan Rho B per Rho A. Baiklah, karena yang ditanyakan adalah Rho B, berarti langsung dapat kita hitung adik-adik ya. Berarti Rho B itu tidak lain daripada PB. PB-nya berapa? PB-nya adalah 3 per 2 atau 1,5 adik-adik ya. 3 per 2 atau 1,5 dikali MRB berapa? MRB 30 ya. MRB 30 dikali Rho A. Berapa Rho A-nya? 1,5 ya. 1,5 itu boleh juga kita buat jadi berapa? 3 per 2. Oke ya, ya. Itu PB-nya ya. PB-nya berarti 3 per 2, Rho B-nya kan? Rho B-nya, PB, Rho B sama dengan PB, oke. Rho B sama dengan PB MRB. MRB 30 kali Rho A. Rho A-nya 1,5 ya. Dibagi, nah, ya. Dibagi PA MRA, kan gitu. Nah, PA-nya berapa? PA-nya 1. MRA-nya berapa? MRA-nya 20. Nah, gitu adik-adik ya. Maka kalau kita selesaikan, ini akan habis nolnya 1 atas bawah ya. Kemudian kita tuntaskan sekarang ya. Berarti ini jadi berapa ya? Coba kita kelarkan dulu deh ya. PB ya, sebentar. PB Rho B ya, Rho B sama dengan PB. PB 3 per 2 kali MRB ya, kali MRB 30 kali Rho A. Rho A 1,5 sama juga per PA 1 kali Rho A. Rho A-nya PA kali MRA, PA kali MRA 20 pas. Berarti ini kalau kita selesaikan ya, berarti 9 kali 3 27 adik-adik ya. 27, 2 kali 2 kali 2 per 8 gitu ya. Nah, per 8 sekitar kalau kita bikin dia 24 ya. 24 berarti 3 ya, 3 koma ya. 3 per 8 sisanya 24, 3 per 8. 3 per 8 itu sekitar 0,375 ya. Oke, 3,375 kilogram per meter kubik. Maka jawabannya adik-adik adalah D, nomor 33. Jarak rata-rata planet A ke sebuah pusat tata surya adalah R. Nah, misalkan ini planet A ya. Ini planet A. Jaraknya ke pusat tata surya, katakan ini tata suryanya, itu katanya sejauh R. Nah itu ya, boleh kita katakan sebagai RA-nya. Waktu yang dibutuhkan oleh planet A mengelilingi pusat tata surya, nah adalah mengelilingi pusat ya, berarti satu periode maksudnya. Jadi dapat kita sebut di sini bahwa periode planet A katanya 1/8 dikali periode planet B atau TB. Apa artinya? Artinya
berarti planet A jauh lebih cepat mengelilingi pusat tata surya dibandingkan dengan planet B. Artinya planet B ini lebih lambat ya, lebih lambat berputarnya dibandingkan dengan planet A ya, itu. Dan dia terlambat 8 kali dibandingkan dengan A, kira-kira begitu ya. Baik. Waktu yang dibutuhkan planet B mengelilingi pusat tata surya adalah sama ya, waktu mereka bersamaan gitu. Ketika A berputar, katakan berputar ke atas ya. Ketika ini berputar ke atas mengelilingi matahari, B juga sama. Nah, itu kira-kira anak-anak ya. B juga sama, sama-sama berputar melawan putaran jarum jam seperti itu ya. Oke, jika mula-mula planet A dan B berada dalam satu baris ya. Nah ini satu baris atau satu garis awalnya ya, planet A dan B. Dan bergerak searah. Berapakah jarak planet A terhadap B setelah keduanya bergerak selama seperempat periode daripada A? Nah, kalau A itu satu periode kan berarti dari A kembali ke A. Tapi kalau seperempat doang berarti hanya sampai menempuh sudut 90 derajat. Disinilah sekarang posisi daripada planet A untuk seperempat periode A. Nah, ya, bolehlah kita katakan ini sebagai A aksen. Nah, itu ya posisi daripada A setelah bergerak seperempat periode A aksen. Oke, lalu ketika dia sampai di situ seperempat, berarti dia otomatis menempuh sudut berapa? 90 ya. Nah, katanya dia lebih lambat 8 kali daripada A. Berarti kita bagi 8 karena dia lebih lambat yang 90 ya. Kita bagi 8. Tapi kalau kita lihat sudut yang ditempuhnya dibagi 8 ya. Dibagi 8. Nah, ini sekitar di sini dia ya. Kalau kita bagi berarti, nah, sekitar disitulah planet B. Sini. Ketika A telah berputar seperempat periode A. Sinilah posisi daripada planet B saat itu ya. Nah, dia selalu terlambat daripada A 8 kalinya. Kita sebutlah ini posisi daripada B aksen. Nah, itu tentunya. Berarti kita harus dapat menentukan bahwa sudutnya ini adalah dibagi 8 dari 90. Ini kan 90 derajat dibagi 8 berarti 11,25 derajat lah ini. 11,25 derajat. Itu sudut yang ditempuh B ketika A sudah menempuh 90 derajat karena dia lebih lambat B-nya ya. Baik, boleh dong kita katakan bahwa ini sama dengan X awalnya. Boleh kita sebut ini sebagai X. Ya. Lalu nanti jangan sampai salah bahwa vertikalnya planet B ini kalau kita tarik secara garis boleh juga kita sebut sebagai Y ya. Ketika ini kita sebut sebagai X, ini boleh kita sebut sebagai Y. Ini siku-sikunya di sini adik-adik ya. Oke, itu sebagai Y. X-nya itu dari pusat sampai kemari. Nah itu ya, sampai ke sini X-nya. Baik, sekarang awalnya kita gunakan terlebih dahulu adalah hukum Kepler. Ya, hukum Kepler keberapa? Tentu gunakan hukum ketiga daripada si Kepler. Nah, bagaimana persamaannya? Bisa ini dihafal adik-adik ya. Persamaannya adalah periode planet B berbanding periode planet A pangkat 2. Itu hukum Kepler ketiga ya. Pangkat 2 adalah sebanding atau sama dengan jarak rata-rata ya, periode planet B per planet A pangkat 2 sama dengan jarak rata-rata planet B, sebut RB ya, dengan berbanding planet A tetapi pangkat 3. Nah, makanya secara teori periode planet pangkat 2 sebanding dengan jarak planet rata-rata terhadap pusat tata surya pangkat 3. Berarti gitu ya. Nah, baiklah, dengan demikian kalau kita masukkan data tersebut ya, berarti TB-nya boleh kita ganti menjadi 8 TA ya. Jadi ya, kali silang ya, 8 TA. 8 TA per TA. Tapi jangan lupa ini adalah pangkat 2 ya. Pangkat 2 akan sama dengan
jarak rata-rata planet B ke pusat tata surya berbanding RA. RA-nya tadi sudah disebutin adalah R ya. R. Pangkat berapa? Pangkat 3 gitu ya. Nah, dengan demikian tentu kita coret apa? Kita coret TA-nya ya. Coret TA-nya nih. Baik. Berarti dapatlah kita peroleh bahwa 8 kuadrat berapa? 64 ya. Berarti 64 sama dengan RB pangkat 3 dikali R pangkat 3 dikali silangkan adik-adik ya. Nah ya, berarti kedua ruas bisa dipangkat sepertigakan ya, dipangkat sepertigakan. Oke, dipangkat sepertigakan dia ya, kedua ruas supaya memperoleh apa? Memperoleh RB ya. Nah, berarti dapat kita peroleh bahwa RB kan 3 kali sepertiga jadi 1 ya. RB sama dengan R ya. R pangkat 3 kali sepertiga berarti pangkat 1 ya. Nah, ini dipangkat sepertiga kan artinya apa? Artinya berapa kali berapa supaya 64. Kan gitu kira-kira ya. Nah, berarti kalau kita itu berapa? 4 tentunya ya, 4R. Oke, itu ya. Berarti di gambar kita udah bisa kita lengkapi bahwa ini adalah 4R. Nah, ya, 4R. Oke, baik. Nah, setelah itu masuklah kita ke apa yang disebut dengan hitungan cos dan sin. Nah, itu ya. Coba kita lihat cos dan sin ya. Coba kalau misalnya kita awali dari cos dulu boleh ya. Cos theta. Tetanya berapa tadi? 11,25. Cos 11,25. Ingat cos itu apa? Cosami ya. Cosami, samping per miring. Nah, miringnya ini sama dengan 4R ya. Dimanapun posisi biaksen tetap itu semuanya 4R ya. Dimanapun posisi biaksen tetap semuanya 4R. Oke lihat ya. Berarti samping per miring berarti X kan gitu ya. X per 4R. Nah ya, sehingga dapat kita hitung kalkulasinya bahwa X adalah sekitar 3,92R. 3,92R. Itu dengan menggunakan cos. Lalu kita teruskan dengan menggunakan sin. Sinus theta, tetanya berapa? Tetanya 11,25 tadi ya. Nih. Tetanya 11,25 sama dengan apa? Sin ini depan per miring. Nah, depannya ini adalah Y. Miringnya 4R. Ingat tadi ya, dimanapun posisi di aksen semuanya itu 4R ya. Oke, berarti Y per 4R. Y per 4R. Nah ini. Sehingga boleh kita lakukan perkalian silang sehingga Y-nya yaitu 4R dikali sin 11,25 menjadi 0,78R. Ya, kali silang dia. 0,78R. Kira-kira begitu ya. Oke. Maka kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan berarti ya, berarti apa namanya? Y 0,78. Nah, itulah itu. Y itu juga ini sama ya persis. Y yang di sebelah kanan sama dengan ini juga kan gitu. Oke? Iya, sama dengan itu juga. Sedangkan apa namanya? Jaraknya kan totalnya berapa tadi? R ya. R dari sini sampai kemari kan sama dengan dari sini kemari. Nah, berarti sisanya dapat dong kita ambil. Mana sisanya? Ini. Oke, sisanya ini bolehlah kita sebut sebagai apa? Y aksen. Nah, itu ya. Y aksen. Karena ini ditanya jarak antara aksen dengan B aksen. Maka kalau kita ambil cara Pitagoras, kurang lebih seperti ini ya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan jarak dari planet A aksen B aksen setelah berpindah dari posisi semula ya. Oke, maka sudah pasti dong bahwa kalau kita lihat secara perlahan-lahan ini adalah juga terbentuk segitiga siku-siku ya. Oke, segitiga siku-siku. Maka tinggal apa? Tinggal Pitagoras dong. Berarti RA aksen B aksen sama dengan akar Y aksen kuadrat tambah ya, tambah X. Nah, X kan tadi sudah ada tuh. Oke, baik adik-adik. Berarti langkah terakhir ya.
tinggal kita kuras ya, kita kuras berarti akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat, x kuadrat ditambah y aksen kuadrat ya. Nah, hati-hati, y aksen kuadrat, hati-hati y aksen ya. Kalau y-nya tadi adalah 0,78 ya, ini 0,78 sedangkan ini r, berarti y aksen adalah r dikurang y, kan gitu. Oke, berarti y aksen sama dengan r dikurangi dengan y, itulah yang sama dengan 0,22 ya. Baik, 0,22 kali dengan r. Nah, itu adik-adik. Baik, tinggal masukkan hasilnya sekarang. Berarti x-nya tadi 3,92 r kuadrat ditambah 0,22 r kuadrat. Nah, itu kalau kita selesaikan 15,4 r kuadrat ya. 15,4 r kuadrat. Nah, r kuadrat kalau diakarkan kembali jadi r ya. Berarti akar 15,4 dikali dengan r. Akar 15,4 sekitar berapa? Sekitar 3,92 ya. Jadi 3,92 dikali dengan r. Maka jawabannya adik-adik adalah B, nomor 34. Bola kayu dengan massa 200 gram. Nah, massa itu boleh kita lambangkan adik-adik adalah M ya. 300 gram kalau kita ubah jadi kilo berarti 300 dibagi 1000 ya. 0,3 kilogram. Oke. Dijatuhkan dari ketinggian 45. Jadi ketinggian dari atas ini ya, mula-mula itu sampai ke dasar pantulan ini adalah, sebutlah itu sebagai H ya. H ya. Oke. H itu katanya sebesar 45 meter. Dari ketinggian H 45 meter. Nah, karena ada kalimat dijatuhkan, berarti boleh dong kita sebut ini sebagai gerak jatuh bebas, ya kan? Nah, gerak jatuh bebas. Setelah mencapai lantai, bola terpantul kembali ke atas dengan koefisien restitusi. Lambang koefisien restitusi atau tingkat kelentingan dari tumbukan adalah E kecil sebesar 0,8 ya. 0,8 tingkat kelentingannya ya. Tingkat kelentingannya 0,8. Pada pantulan keberapakah kelajuan bola tersebut? Setelah pantulan menjadi sekitar 51% dari kelajuan awal. Nah, kelajuan awal bolehlah kita sebut di sini adalah V0 ya. V0. Atau boleh kita sebut jadi VA, sama saja ya. Ini VA. Oke ya. Setelah berapa kali pemantulan, artinya pemantulan pertama, bolehlah kita sebut ini VA1 aksen. Ya. Ini jadi apa? V makin pendek ya pantulannya. VB ini VA aksen, ini VA aksen 2. Nah, kira-kira itu maksudnya ya, VA aksen 2. Nah, pada pantulan berikut boleh kita sebut jadi VA aksen 3. Berarti pantulan ketiga. Dan berikutnya misalnya ini kita lanjutkan menjadi VA aksen 4. Nah, kira-kira begitu adik-adik ya. Oke, jelas semakin pendek. Nah, akhirnya nanti berhenti. Yang menjadi pertanyaan, pada pantulan keberapakah? Nah, ya. Jadi katanya VA aksen ya. VA aksen berapa? VA aksen berapakah? Yang memiliki nilai kecepatan itu adalah 0,51% sorry ya, yaitu 51% atau 0,51 dari kecepatan awal ya. VA aksen keberapa atau pantulan keberapa? Nah, gitu ya. Baik adik-adik, kita harus paham kembali bahwasanya di sini benda A itu andaikan bola ya, lalu lantainya ini sebagai benda B ya. Jadi udah pasti kalau
Berarti sebagai benda B nggak mungkin bergerak ya. VB ataupun VB aksen ataupun VB aksen 2 atau VB setelah pantulan kedua ataupun VB aksen 3 dan seterusnya, itu sudah pasti sama dengan 0 karena nggak mungkin lantainya bergerak adik-adik ya. Baiklah, dengan demikian langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung kecepatan VA-nya dengan rumus jatuh bebas. Untuk adik-adik masih ingat ya, VA sama dengan akar 2GH ya. Akar 2 kali gravitasi dikali H. Nah, kalau ini kita masukkan, berarti hasilnya adalah 2 kali 10 dikali dengan 45. Berarti akar 900. Berarti berapa adik-adik? 30. Nah, itu VA-nya ya. Lalu dengan menggunakan persamaan atau rumus koefisien restitusi atau tingkat kelentingan tumbukan, yaitu E harus dihafal pula ya adik-adik ya, yaitu min VA aksen dikurang VB aksen per VA dikurang VB. Nah, ingat tadi bahwa VB aksen keberapapun dan VB selalu 0 ya. Sehingga kalau kita perhatikan, berarti boleh dong kita tuliskan bahwa E sama dengan min VA aksen per VA ya. Minnya itu kan arah adik-adik ya. Artinya ketika ke bawah boleh kita katakan arahnya min, ketika ke atas boleh kita arahkan plus, katakan plus, dan atau sebaliknya ya. Nah, dengan demikian berarti dapatlah kalau VA aksen ya, VA aksen dengan mengabaikan minnya ya, karena itu arah ya, menjadi E dikali VA. Nah, itu dia. Kalau kita kalikan E nya berapa tadi? Ya, 8/10 ya, atau 0,8. VA nya berapa? VA nya 30. Sehingga kalau kita hitung dengan hitungan biasa, ini sama dengan 24 meter per sekund. Nah, untuk pantulan berikutnya akan semakin kecil ya. Baik, kita lihat lanjutannya. VA setelah pantulan kedua ya. Setelah pantulan kedua berarti cukup kita seperti direct ya, menjadi VE kali VA aksen. Nah, itu berurutan adik-adik ya. Berarti 8 E nya per 10 dikali 24 ya. 24 berarti hasilnya sekitar 19,2 ya. Nah, ini sekitar 19,2. Pasti semakin berkurang adik-adik ya. Seirama dengan tingginya berkurang, kecepatan juga semakin berkurang dan lama-lama berhenti. Baik, pantulan ketiga. Nah, jadi tinggal kita tentukan sampai pantulan keberapa, yaitu 51% ya. Berarti E dikali VA aksen 2. Nah, itu berurutan secara direct ya. Kalau ini 3, ini 2. Kalau ini 4, ini 3. 5, 4. 6, 5, dan seterusnya ya. Maka kalau kita selesaikan, ini 8/10 kali 19,2 ya. 8/10 kali 19,2 sekitar 15,36 ya. Sekitar 15,36 meter per sekon ya. Nah, kalau misalnya untuk pantulan keempat berkurang lagi ya. Misalnya kalau kita ambil pantulan keempat nanti, maaf, ini VA aksen tadi ya, VA 3 aksen. Itu kalau misalnya VA pantulan keempat menjadi apa? E dikali VA pantulan ketiga dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan 30 dengan 15, itu paling dekat ya, sehingga yang ditanyakan persentase V ya, persentase V aksen. Berarti tinggal kita bagi 15,36/30. Nah, ini baru 0,51 ya. Ya, mendekati lah ya, mendekati 0,51. Sama dong, artinya itu berapa? 51%. Nah, ternyata itu terjadi setelah pantulan keberapa? Pantulan ketiga. Berarti jawabannya B ya. Jadi ini setelah pantulan ketiga. Pantulan ketiga ya. Jadi jawabannya B, nomor 35.
Sebuah bola logam dengan volume 0,5 meter kubik memiliki modulus bulk sebesar 5 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Ketika tercelup di dalam air, didapatkan volume bola tersebut berkurang sebesar delta V 1 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Jika percepatan gravitasi 10, pada kedalaman berapakah bola tersebut? Nah, ini kita asumsikan bahwa diandaikan P atmosfer tidak mempengaruhi ya. Tidak ada pengaruhnya, berarti kita sebut 0 ya. Oke, baik. Persamaannya apa? Persamaannya tekanan hidrostatis sama dengan pertambahan volume atau pengurangan volume dibagi volume awal dikali modulus bulk. Nah, sekarang kita ganti bahwa pH itu jadi apa? Kita ganti pH menjadi rho air kali gravitasi kali kedalaman airnya sama dengan delta V dibagi V0 dikali beta. Maka kalau kita hitung kedalamannya, berarti delta V kali beta. Delta V-nya 1 kali 10 pangkat minus 6 kali betanya berapa? 5 kali 10 pangkat 10 ya. Dibagi apa? Dibagi dengan rho air berapa? Jangan lupa rho air 1000 atau 10 pangkat 3 kali gravitasi berapa? 10 pangkat 1 kali V0-nya. Berapa V0-nya? Setengah adik-adik ya. Maka kalau kita lihat hitungannya, 6 dengan 10 habis jadi 4 ya. 4 dengan 4 di bawah habis. Berarti tinggal 5 dibagi setengah. Berarti hasilnya jadi adalah 10 meter. Oke, berarti jawabannya adalah C.